Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Muharrama, NIM E 2019-2010. Di sini saya akan menanggapi atau menambahi video sebelumnya dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampuh mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menanggapi tentang uang dan fungsinya. Definisi uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis menurut pembuatannya ada dua, yaitu uang logam. Apa sih uang logam? Uang yang terbuat dari logam biasanya berupa emas dan perak. Nilainya cenderung stabil atau dibandingkan jenis logam lainnya. Uang logam ada 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intristik. Yang kedua, nilai nominal. Dan yang terakhir, nilai tukar. Selanjutnya, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah sobek atau rusak. Uang kertas didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan setiap satuan nominalnya. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang beredar resmi di masyarakat. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Contoh uang kartal adalah uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral. Uang giral adalah uang yang beredar di masyarakat hanya saja pada kalangan tertentu. Jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayaran berupa cek. Menurut nilainya, jenis-jenis uang ada dua. Yang pertama, uang penuh. Apabila nilai uang dikatakan penuh, apabila nilai yang tertera di atas yang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan, atau nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung di dalam uang tersebut. Yang kedua, uang tanda. Apabila nilai tanda yang tertera di atas uang lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya, fungsi uang asli. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of change, yaitu orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tertentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang terakhir, sebagai penyimpanan nilai atau valuta, yaitu keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa datang. Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama, sebagai alat pembayaran transaksi yang sah atau mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang, yaitu fungsi yang ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpanan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang.
Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang memiliki penghasilan lebih untuk tidak digunakan semuanya untuk kebutuhan, tetapi disisihkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan seperti giro, deposit, investasi untuk keperluan masa depan. Dan yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Setiap orang dapat memindah kekayaan dari satu tempat ke tempat lain dengan uang. Yang terakhir, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Yang terakhir, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat hitung. Dan yang terakhir, sebagai alat penyimpan kekayaan. Sekian, terima kasih tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.